Baik, kali ini kita akan belajar tentang keterampilan menjelaskan. Nah, apa yang biasa kita ketahui, apa yang kita ketahui tentang menjelaskan? Apa yang biasa kita lakukan saat menjelaskan? Sederhananya adalah menyampaikan informasi secara verbal. Dan biasanya informasi yang kita sampaikan itu yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas di hari itu atau di saat itu. Nah, kita masuk ke pengertian menjelaskan. Menjelaskan merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyajikan informasi secara lisan kepada siswa dengan tujuan membantu mereka memahami suatu materi pembelajaran. Penjelasan yang baik tidak disampaikan secara acak, tetapi harus diorganisasikan secara sistematis. Yang artinya, informasi disusun secara runtut, logis, dan mudah diikuti oleh siswa. Dengan penyajian yang terstruktur, siswa lebih mudah menangkap makna dari materi yang disampaikan. Dalam kegiatan menjelaskan, guru berupaya menghubungkan berbagai unsur pengetahuan, antara lain menghubungkan sebab dan akibat, sehingga siswa memahami mengapa suatu peristiwa atau konsep dapat terjadi. Berikutnya, mengaitkan pengetahuan yang sudah diketahui dengan pengetahuan yang belum mereka ketahui, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Poin yang terakhir, uh, yaitu menjembatani hukum, dalil, atau definisi yang bersifat umum dengan bukti atau contoh konkret dalam kehidupan keseharian. Nah, melalui proses tersebut, penjelasan membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekedar menghafal informasi, tetapi mampu memahami makna dan bagaimana penerapannya di konteks yang nyata. Baik, ada 5 tujuan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, keterampilan menjelaskan merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui penjelasan yang baik, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membimbing siswa untuk membangun pemahaman yang bermakna dan bernalar. Adapun tujuan keterampilan menjelaskan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menjelaskan bertujuan membimbing siswa agar dapat memahami dengan jelas jawaban atas pertanyaan mengapa. Baik pertanyaan yang muncul dari rasa ingin tahu siswa maupun pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pertanyaan mengapa menuntut penalaran yang lebih dalam dibandingkan pertanyaan apa atau siapa. Melalui penjelasan yang runtut dan logis, guru membantu siswa melihat alasan latar belakang serta hubungan sebab akibat dari suatu konsep atau peristiwa, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak bersifat hafalan, melainkan pemahaman yang konseptual. Nah, poin yang kedua, keterampilan menjelaskan bertujuan menolong siswa untuk menemukan dan memahami hukum, dalil, serta prinsip-prinsip umum, serta objektif dan bernalar. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk memahami konsep berdasarkan fakta, data, dan penalaran yang logis,
bukan sekedar pendapat pribadi atau pendapat yang subjektif. Dengan demikian, siswa belajar berpikir kritis, sistematis, dan mampu menerima sebuah kebenaran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, keterampilan menjelaskan juga melibatkan guru untuk berpikir secara aktif dalam memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan yang muncul dalam pembelajaran. Jadi, ketika menjelaskan, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menata alur pikir dari sebuah menata alur berpikir atau memilih contoh yang tepat serta mengaitkan konsep dengan situasi yang sesungguhnya. Proses ini menuntut guru untuk terus merefleksikan pemahamannya sendiri, sehingga penjelasan yang diberikan benar-benar membantu siswa. Yang keempat, keterampilan menjelaskan bertujuan mendapatkan balikan atau feedback istilahnya dari siswa. Jadi balikan yang diperoleh dari siswa itu disebut feedback. Mengenai apa? Mengenai tingkat pemahaman mereka, sekaligus untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Melalui respon siswa, baik berupa pertanyaan, tanggapan, maupun ekspresi nonverbal, guru dapat mengetahui sejauh mana penjelasan yang diberikan telah dipahami oleh siswa. Dengan adanya balikan atau feedback, guru dapat segera melakukan klarifikasi, ya, atau pengulangan, atau bahkan penyederhanaan penjelasan agar pembelajaran tetap efektif. Dan yang kelima, keterampilan menjelaskan bertujuan menolong siswa menghayati proses berpikir, proses bernalar, dan menggunakan bukti dalam menyelesaikan situasi yang masih meragukan atau belum pasti. Melalui penjelasan yang disertai alasan, contoh, bukti, siswa dapat belajar bagaimana sebuah kesimpulan itu dapat diambil secara logis. Hal ini melatih siswa untuk tidak buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan, melainkan dipertimbangkan dulu fakta dan alasannya apakah cocok atau apakah saling mendukung. Dengan demikian, keterampilan menjelaskan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan reflektif pada diri siswa. Sekaligus meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran antara guru dan siswa. Lalu apa prinsip penggunaan keterampilan dasar mengajar menjelaskan? Yang pertama, penjelasan dapat diberikan di awal, tengah, maupun di akhir jam pelajaran, tergantung pada kebutuhan pembelajaran. Penjelasan di awal biasanya bertujuan untuk memberikan gambaran yang umum, kemudian membangun motivasi, atau mengaitkan materi yang baru dengan pengetahuan sebelum atau pengetahuan awal dari siswa. Kemudian penjelasan di tengah pembelajaran biasanya digunakan untuk memperjelas konsep yang sulit, meluruskan kesalahpahaman atau menanggapi pertanyaan siswa. Sementara itu, penjelasan di akhir pembelajaran berfungsi untuk merangkum materi, menegaskan kembali konsep utama, dan membantu siswa menarik kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, penjelasan dapat diselingi dengan kegiatan tanya-jawab agar pembelajaran berlangsung interaktif dan siswa terlibat secara aktif. Nah, yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran.
Setiap penjelasan yang diberikan guru seharusnya mengarah pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Penjelasan yang terlalu melebar atau tidak berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran, nah yang ini dapat mengaburkan fokus belajar siswa. Nah, karena itu, guru perlu menyelesaikan materi penjelasan agar benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, baik itu dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan sebagai respon terhadap pertanyaan siswa maupun sebagai bagian dari perencanaan guru. Penjelasan yang muncul dari pertanyaan siswa menunjukkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Sementara itu, penjelasan yang direncanakan sebelumnya menunjukkan kesiapan guru dalam mengantisipasi kesulitan belajar siswa. Nah, kedua bentuk tadi saling melengkapi dan sama-sama penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, materi penjelasan harusnya bermakna bagi siswa. Penjelasan yang baik mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman lingkungan dan kehidupan nyata siswa. Ketika siswa merasa bahwa apa yang dijelaskan memiliki relevansi dengan kehidupan mereka, maka motivasi belajar dan daya serap terhadap materi akan meningkat. Penjelasan yang bermakna juga membantu siswa memahami fungsi dan manfaat dari materi yang mereka sedang pelajari. Dan yang terakhir, yang 5, penjelasan harus disesuaikan dengan latar belakang dan juga kemampuan siswa. Nah, kita perlu tahu perbedaan tingkat kemampuan, pengalaman belajar, dan karakteristik siswa menuntut guru untuk menggunakan bahasa, contoh, dan cara penyampaian yang sesuai. Penjelasan yang terlalu sulit akan membuat siswa bingung, sedangkan penjelasan yang terlalu sederhana juga akan menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, guru perlu mengenal karakter dari siswanya. Supaya apa? Supaya penjelasan yang diberikan berada pada tingkat kesulitan yang tepat. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, keterampilan menjelaskan dapat menjadi alat yang efektif bagi guru untuk membantu siswa memahami materi. Pembelajaran secara utuh, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, mengapa keterampilan menjelaskan, penting dalam pembelajaran? Setidaknya ada 4 hal. Pentingnya efektivitas penjelasan guru dalam pembelajaran klasikal, dalam praktik pembelajaran, khususnya pada pembelajaran yang masih bersifat klasikal, keterampilan guru dapat memberikan penjelasan menjadi faktor yang sangat menentukan dari keberhasilan belajar siswa. Pada situasi ini, guru seringkali menjadi sumber utama informasi, sehingga kualitas pembelajaran atau penjelasan yang diberikan harus benar-benar diperhatikan agar pembelajaran menjadi bermakna dan efektif. Poin pertama, guru yang masih melaksanakan pembelajaran klasikal perlu meningkatkan efektivitas penjelasannya agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Dalam pembelajaran klasikal, interaksi sering bersifat satu arah, sehingga penjelasan guru menjadi jembatan utama antara materi dan pemahaman siswa. Penjelasan yang tidak terstruktur, terlalu cepat, atau kurang kontekstual dapat menyebabkan siswa hanya menerima informasi tanpa benar-benar memahami maknanya. Nah, poin yang kedua, sering terjadi bahwa penjelasan yang dianggap jelas, ya, dalam tanda kutip, oleh guru belum tentu jelas bagi siswa. Hal ini kerap tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan rutin seperti,
Gimana? Sudah paham belum anak-anak? Atau apa yang ini udah jelas? Nah, pertanyaan semacam itu belum tentu mampu menggambarkan atau memancing siswa untuk menunjukkan tingkat pemahamannya. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan cara-cara yang lebih efektif. Misalnya dengan meminta siswa menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri, kata-kata pilihan mereka sendiri. Memberikan contoh atau menjawab pertanyaan yang aplikatif. Dengan demikian, guru tidak hanya berasumsi atau menduga, tetapi benar-benar mengetahui sejauh mana penjelasan telah dipahami. Kemudian poin yang ketiga, tidak semua siswa mampu menggali pengetahuan secara mandiri dari buku atau sumber belajar lainnya. Nah, perbedaan kemampuan membaca, menalar, memproses informasi menyebabkan sebagian siswa sangat bergantung pada gurunya. Dalam kondisi seperti ini, penjelasan guru berfungsi sebagai pemandu belajar yang membantu siswa memahami inti materi, menafsirkan informasi, serta juga menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Poin yang terakhir, keterbatasan sumber belajar yang tersedia juga menjadi alasan pentingnya penjelasan guru, terutama dalam situasi di mana akses terhadap internet atau sumber digital belum memadai. Ketika buku, media pembelajaran, atau sumber pendukung lainnya memang terbatas, guru menjadi sumber utama dalam pembelajaran, dan dia adalah penentu kualitas pembelajaran. Nah, penjelasan yang sistematis, jelas, dan ada contoh konkretnya dapat membantu mengatasi keterbatasan yang sudah disebutkan sebelumnya dan memastikan siswa tetap memperoleh pemahaman yang utuh. Dengan demikian, efektivitas penjelasan guru bukan sekedar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam pembelajaran klasikal. Guru dituntut untuk tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga memastikan bahwa penjelasan-penjelasan tersebut benar-benar dipahami, bermakna, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Baik, komponen dalam keterampilan dasar menjelaskan ada dua, yaitu merencanakan dan kemudian menyajikan suatu penjelasan. Nah, yang pertama adalah merencanakan isi pesan atau materi dalam keterampilan menjelaskan. Jadi dalam keterampilan menjelaskan, guru perlu melakukan perencanaan dari isi pesan atau biasa kita sebut sebagai materi pembelajaran, agar penjelasan yang diberikan tidak spontan atau muncul begitu saja tanpa arah yang jelas, melainkan terstruktur dan mudah dipahami oleh siswa. Perencanaan ini membantu guru menyajikan materi secara logis serta menghubungkan berbagai unsur yang terkait dalam suatu topik pembelajaran. Langkah pertama dalam merencanakan isi adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur materi. Guru perlu menentukan konsep atau nilai atau fakta atau aspek-aspek penting yang berkaitan dengan topik yang akan dijelaskan. Misalnya nih ya, pada contoh topik pacaran, unsur-unsur yang dapat diidentifikasi antara lain ada, sambil diperhatikan di gambar, ada etika moral, kemudian ada ajaran agama di dalamnya, kemudian ada norma masyarakat di mana dalamnya ada adat, kemudian ada kesiapan mental yang di dalamnya juga dibahas psikologi perkembangan. Identifikasi unsur ini penting agar guru tidak menjelaskan materi secara parsial atau sempit. Langkah kedua,
jika sudah diidentifikasi adalah dihubungkan atau menghubungkan unsur-unsur materi yang telah diidentifikasi. Penjelasan yang baik tidak menyajikan unsur-unsur tersebut secara terpisah, melainkan menunjukkan keterkaitan. Misalnya, perilaku dalam pacaran tidak hanya dipengaruhi oleh perasaan si individu tadi, tapi juga berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian nilai agama. Selain itu juga ada bahas di dalamnya ada etika moral dan kesiapan mental serta tahap perkembangan psikologis siswa. Nah, dengan menghubungkan unsur-unsur ini, siswa dapat memahami bahwa suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Nah, kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ketiga adalah menentukan atau menerapkan hukum rumus atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan antara unsur tadi. Pada tahap ini, guru membantu siswa menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan unsur-unsur tersebut. Misalnya ya, bentuk generalisasi dapat digeneralisasikan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa pacaran yang sehat adalah pacaran yang memperhatikan nilai moral, norma sosial, ajaran agama, dan kesiapan mental dari individu tadi. Nah, tadi itu contoh generalisasi atau kesimpulan umum. Generalisasi ini membantu siswa untuk memahami prinsip yang umum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan demikian, merencanakan isi pesan atau materi dapat membantu guru menyampaikan materi secara sistematis, lalu memberi makna dan berkontekstual. Penjelasan direncanakan dengan baik akan memudahkan siswa memahami hubungan antara konsep serta menumbuhkan kemampuan berpikir yang logis dan reflektif. Nah, perencanaan yang kedua dalam keterampilan menjelaskan adalah merencanakan penjelasan berdasarkan si penerima pesan. Dengan keterampilan ini, guru tidak hanya perlu memperhatikan isi pesan tadi, tetapi kita sedang bicara siapa. Jadi, penjelasan yang baik adalah penjelasan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakter dari siswanya. Nah, yang pertama, penjelasan harus relevan ya, atau berhubungan dengan pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh siswa. Jadi ketika siswa bertanya, mereka sebenarnya sedang menunjukkan apa kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu, penjelasan guru seharusnya langsung mengarah pada inti permasalahan yang dihadapi siswa, jadi jangan kemana-mana penjelasannya. Penjelasan yang relevan membantu siswa merasa diperhatikan dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, poin yang kedua, penjelasan harus memadai. Artinya, cukup untuk membantu siswa memahami permasalahan yang sedang dibahas. Penjelasan yang terlalu singkat bisa jadi bikin siswa bingung. Sedangkan sebaliknya bisa membebani otak siswa. Ya. Mereka tidak segera mendapatkan jawabannya karena terlalu panjang kalimat yang disampaikan. Guru perlu menyajikan penjelasan yang proporsional dengan bahasa yang jelas. Saya ulangi, guru perlu menyajikan penjelasan secara proporsional dengan bahasa yang jelas, runtut, dan fokus pada inti materi sehingga siswa mudah mencapai pemahaman yang kita inginkan. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga, penjelasan harus sesuai dengan khasanah pengetahuan dan tahap perkembangan siswa
pada saat itu. Misalnya nih, apabila siswa berada pada tahap perkembangan psikologi operasional konkret. Nah, di tahap ini kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal yang nyata dan mudah diamati. Biasanya ini mereka anak-anak yang di operasional konkret ini biasanya di umur TK, ya, di usia-usia TK ataupun di SD awal ya, kelas kecil. Nah, pada tahap ini siswa biasanya mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah yang abstrak, ya, istilah-istilah yang bendanya tidak bisa dilihat secara langsung, itu maksudnya. Atau kalimat yang terlalu panjang, atau juga konsep yang disampaikan tanpa ada contohnya. Jadi menjelaskan tanpa contoh, nah itu sulit dipahami. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan bahasa yang simpel, yang sederhana. Lalu memperbanyak contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang kalau bisa yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan memperhatikan tadi ya, penerima pesan, guru dapat merancang penjelasan yang tidak hanya benar secara materi, tetapi juga tepat sasaran, mudah dipahami, dan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan penjelasan tidak ditentukan oleh seberapa banyak guru berbicara, melainkan oleh sejauh mana siswa benar-benar memahami apa yang dijelaskan. Oke, subkomponen kedua dari keterampilan menjelaskan yaitu menyajikan suatu penjelasan yang jelas. Kejelasan merupakan unsur utama dalam keterampilan menjelaskan. Itu sudah jelas ya. Penjelasan yang jelas akan memudahkan siswa memahami materi. Sedangkan sebaliknya, pasti akan menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan beberapa hal yang penting agar penjelasannya benar-benar sampai atau benar-benar berdampak. Yang pertama, guru perlu menghindari mengucapkan potongan-potongan kata yang diucapkan saat sedang berpikir. Nah, misalnya nih, atau yang lain, atau kata-kata yang terputus-putus ya, terbata-bata. Nah, kebiasaan ini dapat mengganggu alur penjelasan dan siswa jadi hilang fokus. Jika guru membutuhkan waktu untuk berpikir, sebaiknya menggunakan jeda daripada mengisi waktu dengan ucapan yang tidak perlu. Nah, saya tidak bilang tidak boleh sama sekali penggunaan tadi kata gitu ya, karena mungkin itu jadi seringnya sudah jadi kebiasaan kita. Nah, tapi dengan informasi yang saya beritahukan ini, kalian boleh mengurangi itu dan sebaiknya kalau memang belum ada yang ingin disampaikan, ya lebih baik diam, gitu ya, jeda. Nah, yang kedua, guru sebaiknya menghindari kata-kata yang meragukan, seperti mungkin, atau kira-kira, atau sepertinya. Nah, gitu ya. Atau kata-kata yang mengarah kepada keraguan tadi. Apabila konsep yang dijelaskan bersifat pasti, ya, apalagi kalau yang kita sampaikan tadi bersifat pasti gitu ya. Memang hanya itu jawabannya, ya nggak boleh ragu, nggak boleh mungkin. Penggunaan kata-kata tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa guru tidak yakin dengan materi yang disampaikan, sehingga siswa menjadi ragu apakah informasi yang diterimanya ini sebenarnya benar atau enggak sih. Yang ketiga, guru perlu menghindari penggunaan kalimat yang ribet, berbelit-belit. Baik dari sisi tata bahasa
maupun pelafalan. Kalimat yang panjang dan kompleks seringkali sulit ditangkap oleh siswa. Ya, terutama bagi siswa yang kemampuan bahasanya masih terbatas. Ya, mungkin untuk anak TK, SD, nah itu tadi kata mungkin gitu ya. Saya baru kasih contoh ya. Jadi di maksud saya untuk anak-anak yang mengalami keterbatasan bahasa atau dalam hal ini maksudnya kemampuan berbahasanya belum sempurna, biasanya itu dialami oleh atau ya terjadi di usia anak-anak awal gitu ya, di TK, SD, di mana mereka memang sedang belajar menata bahasa. Jadi bahasa yang paling baik untuk mereka adalah bahasa yang sederhana. Selain sederhana, bahasanya kalimatnya itu sebaiknya langsung to the point atau pada intinya dan rapi, runtut gitu ya. Mulai dari yang sederhana ke kompleks, dari paling mudah ke sulit, nanti disebut runtut. Dan yang terakhir, guru perlu memberikan jeda waktu atau mengajukan pertanyaan konfirmasi setelah menyampaikan penjelasan. Jadi pertanyaan konfirmasi itu adalah pertanyaan yang kita sampaikan setelah kita menjelaskan sesuatu, menjelaskan materi. Misalnya, apakah tadi ada poin-poin yang terlewat atau poin-poin yang masih belum jelas setelah penjelasan ibu tadi atau bapak tadi. Nah, itu contohnya. Nah, jeda ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencerna informasi yang diterima. Jadi harus ada jeda waktu, harus diem dulu. Setelah menjelaskan itu ada jeda waktunya. Melalui pertanyaan konfirmasi, guru juga dapat mengetahui apakah siswa benar-benar memahami atau sebaliknya. Jadi kita bisa tahu apakah akan ada hal yang perlu diperbaiki atau cukup dipertegas kembali. Dengan memperhatikan aspek kejelasan tersebut, penjelasan yang disampaikan oleh guru menjadi terarah, lebih mudah dipahami, dan berdampak untuk sekali lagi membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Bagian kedua dalam menyajikan suatu penjelasan adalah contoh dan ilustrasi. Dalam keterampilan menjelaskan, penggunaan contoh dan ilustrasi memegang peranan penting untuk membantu siswa memahami materi. Dan itu bisa memberikan tadi kekonkretan. Konsep atau prinsip yang bersifat abstrak akan lebih mudah dipahami apabila diberikan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Pertama, contoh yang diberikan harus relevan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh yang nggak nyambung dengan topik justru dapat membuat kebingungan. Oleh karena itu, guru perlu memilih contoh yang secara langsung mencerminkan konsep atau nilai yang sedang dijelaskan, sehingga siswa dapat melihat hubungan yang jelas antara materi yang sedang disampaikan dan contoh atau ilustrasi yang sedang diberikan. Jadi contoh dan penjelasan dan contoh atau ilustrasi itu nyambung sehingga bisa saling mendukung. Kedua, contoh dan ilustrasi perlu disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat pengetahuan, serta latar belakang siswa. Contoh untuk mahasiswa yang belum tentu sesuai, contoh yang tepat untuk siswa yang belum contoh yang tepat misalnya untuk siswa yang lebih muda
Guru dapat menggunakan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya contoh dari cerita-cerita fiksi misalnya yang sering kita dengar mungkin cerita tentang kancil dan buaya. Nah, itu kalau mereka usia anak-anak ya, anak-anak di bawah atau anak-anak SD gitu. Kalau sudah mulai masuk remaja, kita mungkin bisa ngasih contoh-contoh yang lebih, yang karakter dalam ceritanya lebih dewasa. Misalnya di sini kalau berhubungan dengan persahabatan, kita bisa mengambil dari contoh dari Alkitab antara Daud dan Jonathan, ya. Atau kalau tentang pacaran kita bisa ngambil cerita tentang Romeo dan Juliet, ya. Atau tokoh-tokoh lain fiksi atau non fiksi yang sekali lagi yang paling dekat dengan keseharian peserta didik yang sedang kita ajar. Jadi, penjelasan yang disertai contoh ataupun ilustrasi yang relevan dan kontekstual akan menjadi lebih bermakna, mudah dipahami, dan tentu saja diingat oleh siswa. Yang berikutnya dalam komponen suatu penjelasan, menyajikan suatu penjelasan, yaitu pengorganisasian. Jadi selain kejelasan dan penggunaan contoh penjelasan yang baik juga harus terorganisasi dengan baik. Pengorganisasian membantu siswa mengikuti alur berpikir guru sehingga materinya nggak loncat gitu ya, atau membingungkan. Penjelasan yang terstruktur memudahkan siswa memahami hubungan antar gagasan dan menarik kesimpulan secara tepat. Nah, yang pertama, guru dapat menggunakan salah satu dari kedua pola ini, yaitu deduktif maupun induktif. Nah, pola deduktif itu dimulai dari pernyataan yang umum, prinsip atau hukum, kemudian diikuti dengan menjelaskan khusus, ya, yaitu berupa contoh atau penerapan. Misalnya kalau kita ngomongin kasih gitu ya, kita jelaskan dulu kasih itu apa, kasih menurut Alkitab itu apa. Nah, baru kita fokus pada atau masuk pada contoh-contoh yang ada di kehidupan seharian, mungkin juga bisa diambil dari Alkitab. Jadi ada contoh dari Alkitab, ada contoh dalam keseharian. Nah, sebaliknya induktif itu dimulai dari contoh-contoh tadi, ya. Kita bisa ngambil dari kisah pengorbanan Yesus atau kisah ataupun kisah-kisah lain yang menunjukkan bagaimana kasih ya, atau pengorbanan gitu ya, kasih yang hingga yang kisah kasih yang diwujudkan dalam pengorbanan misalnya, ya. Contoh-contoh lain. Kemudian dari contoh-contoh tadi, kisah-kisah tadi kita bisa menarik kesimpulan atau generalisasi. Apa yang sama, apa yang umum dari cerita-cerita tadi. Ya, misalnya tadi cerita tentang uh, kisah penyaliban Yesus atau Bunda Teresa misalnya, dan kisah-kisah lain, lalu diambil garis besarnya atau benang merahnya, diambillah bahwa itu adalah yang penting dalam cerita-cerita tersebut itu adalah kasih. Sehingga kita bisa buat kesimpulan kasih itu apa, dan kasih itu indikatornya apa saja. Diambil dari contoh-contoh atau kasus-kasus tersebut. Jadi pemilihan pola ini perlu disesuaikan dengan karakter materi dan kemampuan berpikir siswa. Namun pada umumnya, penjelasan materi itu dimulai dengan pola deduktif pada umumnya, tidak selalu ya. Yang kedua, penggunaan kata hubung menunjukkan hubungan penting ataupun kurang penting. Nah, ini sangat membantu dalam menata penjelasan. Kata hubung seperti jika, maka, sebab, sementara itu,
Walaupun begitu, dan yang lainnya, membantu siswa memahami hubungan sebab akibat atau perbandingan atau pengecualian dalam sebuah penjelasan. Jadi kata-kata ini menuntun siswa mengikuti alur logika dari gurunya. Nah, yang ketiga, dalam pengorganisasian, guru perlu menggunakan kata-kata hubung yang menunjukkan hubungan penting-penting. Kalau tadi penting tidak penting, ini penting-penting. Seperti di samping itu, misalnya. Misalnya di samping itu, atau akibatnya, atau oleh karena itu, ya, dan masih banyak lagi ya kata-kata hubung yang mirip dengan contoh-contoh tadi. Kata hubung ini berfungsi untuk menegaskan ide utama, memperkuat argumen, serta menunjukkan keterkaitan antara gagasan yang sama atau maksud saya gagasan yang sama-sama penting. Dengan penggunaan kata hubung yang tepat, penjelasan menjadi lebih padu dan mudah diikuti. Jadi, melalui pengorganisasian penjelasan yang baik dalam pola penalaran maupun penggunaan kata hubung, guru dapat membantu siswa dalam memahami materi yang mendalam dan bermakna. Penjelasan yang terstruktur tidak hanya memudahkan siswa, tapi secara tidak langsung akan melatih cara siswa berlogika dan berpikir sistematis. Poin berikutnya dalam menyajikan suatu penjelasan. Dalam keterampilan menjelaskan, tidak semua bagian materi memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, guru perlu memberikan tekanan pada bagian-bagian tertentu agar siswa dapat menangkap mana yang utama, mana yang pendukung, gitu, informasi pendukung. Pemberian tekanan yang tepat akan membantu siswa dalam memusatkan perhatian dan mengingat hal-hal yang penting. Yang pertama, tekanan dapat diberikan melalui intonasi, ya, intonasi suara, mimik wajah, dan gerak tubuh atau gestur. Perubahan intonasi misalnya meninggikan atau memperlambat dapat menandai bagian penting dari penjelasan. Mimik wajah dan gestur yang sesuai juga memperkuat makna pesan yang akan disampaikan, sehingga penjelasan menjadi lebih hidup dan lebih menarik perhatian dari siswa. Kedua, guru perlu memperhatikan struktur sajian penjelasan secara jelas agar yang mana ide utama atau yang mana yang pendukung jadi lebih mudah dikenali. Struktur ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Guru dapat memberikan ringkasan di awal atau akhir penjelasan untuk menegaskan inti materi. Selain itu, guru juga bisa membuat parafrase, ya, membuat kalimat ulang, ya, mengulang dengan bahasa guru sendiri jawaban yang diperoleh dari siswa. Selain itu, materi-materi dalam bentuk poin-poin penting juga merupakan cara efektif untuk memberikan tekanan. Misalnya dengan menggunakan ungkapan ini yang pertama, lalu yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Cara ini membantu siswa mengikuti alur penjelasan serta mengingat urutan ide utama yang disampaikan. Dengan pemberian tekanan yang tepat, penjelasan guru menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan tidak membebani siswa dengan informasi yang berlebihan. Pemberian tekanan membantu siswa fokus pada hal-hal yang penting dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, dalam menyajikan suatu penjelasan
adalah balikan. Tadi kita sudah bahas juga. Balikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterampilan menjelaskan. Melalui hal ini, guru dapat memastikan apakah apa yang kita sampaikan benar-benar dipahami atau sebaliknya. Tanpanya, guru hanya mengandalkan mungkin, bisa jadi, gitu ya. Padahal faktanya yang terjadi di siswa tidak ada demikian. Pertama, balikan diperlukan untuk memastikan bahwa siswa telah memahami penjelasan guru. Balikan dapat diperoleh dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, atau menanggapi penjelasan. Selain itu, kita juga bisa mengamati dari gerak-gerik ekspresi wajah atau mimik. Ya kan, pasti mimik dan gerak-gerik wajahnya, ya, ekspresi wajahnya itu berbeda antara mereka yang bingung dan yang sudah jelas. Kedua, apabila dari balikan yang diperoleh guru ditemui bahwa pemahaman ternyata belum optimal, maka guru bisa melakukan pengulangan penjelasan. Mungkin tidak dengan cara yang sama, tetapi dapat disampaikan dengan tempo yang lebih lambat atau kalimatnya dirubah sedikit, ya, jadi lebih sederhana, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat dicerna dengan lebih baik. Guru juga dapat memberikan contoh lain yang lebih relevan dengan latar belakang siswa. Contoh yang dekat dengan pengalaman siswa akan membantu memperjelas konsep yang sebelumnya belum dipahami. Dengan cara ini, siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang mereka kenal. Dengan demikian, balikan berfungsi sebagai sarana refleksi buat guru, sekaligus jadi jembatan untuk melakukan perbaikan dalam penjelasan. Melalui balikan yang efektif, proses pembelajaran juga menjadi lebih interaktif, adaptif, dan jadi lebih mengarah pada student center, pembelajaran yang berpusat pada siswa.